Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidah, para guru, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, jamaah Masjid Jami'al Barokah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga semoga senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya yang begitu banyak. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala ketika manakala kita ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, maka kita bisa menjawabnya dengan mudah bahwa kita gunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan Sabtu akhir di bulan Muharram 1443 Hijriah, persisnya tanggal 27 Muharram 1443 Hijriah ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, utamanya dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Juga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar yang memiliki keutamaan luar biasa. Jika kita baca di pagi hari, kemudian kita tidak tahu usia kita sampai kapan, di siang hari, sore hari kita meninggal, dengan keberkahan baca Sayyidul Istighfar, Allah catat kita min ahlil jannah. Kita baca di waktu malam hari, kemudian kita meninggal sebelum datangnya waktu subuh, kita pun sama dicatat min ahlil jannah. Silahkan diikuti Sayyidul Istighfar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Saya selalu menyampaikan bahwa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu di antara sumber induk, sumber pokok daripada agama Islam. Kalau tidak adanya hadis Nabi, lalu kita sulit untuk mendapatkan penjelasan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita masih membahas hadis-hadis seputar sabar. Masuk ke dalam hadis nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Kita kenal Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang ketika baginda Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dulu namanya bukan Madinah tapi kota Yathrib. Di Yathrib orang-orang datang berduyun-duyun memberikan unta, memberikan hadiah sebidang tanah dan macam-macam. Ini ada ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, menghadiahkan Anas, bilang bahwa aku tidak punya apa-apa kecuali anak ini. Kemudian anak inilah yang dididik oleh Nabi selama lebih kurang 10 tahun dan mendapatkan banyak ilmu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didoakan oleh Nabi supaya berkah usianya panjang umur, berkah hartanya, setahun 2 kali panen kebun kurmanya, dan bahkan didoakan berkah anaknya pun banyak. Jadi barokah itu ziyadatul khair, tambah-tambah nilai kebaikan. Pagi ini kita hadir, kita juga didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya, baik pagi hari utamanya salat subuh berjamaah, ataupun pagi hari kemudian seperti kegiatan kita pagi ini, atau bahkan pagi hari setelah ibadah, setelah melakukan
rutinitas zikir, wirid dan lainnya, dilanjut dengan cari nafkah, itu pun didoakan oleh Nabi, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ulah sare deui gitu. Lanjutkan dengan aktivitas yang baik. Qala Anas bin Malik ini berkata, apa kata beliau? Karena ada ibnun, seorang anak laki-laki, li Abi Tolhata radhiyallahu taala anhu, yang dimiliki oleh Abu Tolhah radhiyallahu taala anhu. Maksudnya begini, ada seorang sahabat namanya Abu Tolhah. Siapa? Abu Tolhah. Abu Tolhah Al-Ansari, berarti ini Abu Tolhah adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansor. Ada muhajirin yang hijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib atau Madinah, namanya muhajirin yang hijrah. Ada lagi yang membantu menolong kaum muhajirin di Madinah, itulah sahabat Ansor. Minimal kita kenal dikit-dikit mah Pak, biar kita ini dapat syafaat orang-orang soleh. Abu Tolhah Al-Ansari lahir di Madinah tahun 585 Miladiyah dan wafat di Madinah tahun 654. Dan termasuk beliau ini ikut dalam peperangan pertempuran Badar. Berarti kalau istilah kita di militer, veteran lah ya. Veteran perang Badar. Nah, Abu Tolhah ini punya anak laki-laki ya. Karena benun, ada ibnun, anak laki-laki li Abi Tolhata, milik Abu Tolhah. Maksudnya Abu Tolhah punya anak laki-laki, yastaki ya, pernah terjadi anaknya Abu Tolhah yastaki ya, mengadu kesakitan. Ya sakit lah intinya. Fa kharaja Abu Tolhata, ketika anaknya sedang sakit, ada satu dan lain hal, fa kharaja Abu Tolhata, lantas Abu Tolhah keluar. Ya, karena ada kepentingan Abu Tolhah, lantas ada kepentingan beliau keluar rumah. Di saat beliau pergi, tentu waktunya tidak sebentar, fakubidos sobiyu, lantas dicabut nyawa ini si anaknya Abu Tolhah, maksudnya meninggal. Atas izin Allah, ini anaknya Abu Tolhah kemudian meninggal dunia. Kemudian falamma raja'a Abu Tolhah, maka ketika raja itu kembali, makanya ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali rajiun. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Maka ketika ini Abu Tolhah pulang, kembali kemana? Ke rumahnya. Qala, ini Abu Tolhah berkata kepada istrinya, namanya Ummu Sulaim ya, yang tidak lain juga adalah ibunya Anas bin Malik. Ini saya kasih bocoran, hadis ini akan menceritakan betapa sabarnya seorang istri Abu Tolhah, namanya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini juga yang berhasil mencetak, mendidik salah satu putranya, yakni Anas bin Malik. Dan ini juga tentu tidak lepas dari doanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini supaya nanti ada kaitannya dengan para ibu sebagai istri maupun ibu yang mendampingi para suami. Ini penting supaya peran tidak hanya ada di para bapak sebagai kepala rumah tangga, tapi juga satu rumah tangga atau keluarga yang sukses adalah tidak lepas dari peran seorang ibu. Bahkan peran ibu, peran istri sangat penting. Nah, inilah nanti tentang kesabaran Ummu Sulaim ya. Ditanya nih,
Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalhah. Padahal nih Abu Thalhah waktu pergi anaknya masih ada, cuma memang sakit. Qalat Ummu Sulaim, qalat berkata siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nama aslinya adalah Rumaisa. Nama aslinya siapa? Rumaisa Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazrajiyah. Ini Ummu Sulaim yang namanya adalah nama aslinya siapa? Rumaisa, gitu ya. Beliau ini mengatakan, ya, wahia Ummu Sobi, dalam hadis dikatakan Ummu Sulaim itulah ibunya si anak. Apa kata Ummu Sulaim? Huwa askanu makana. Ditanya tentang apa? Kondisi anak yang tadi sakit. Huwa itu siapa? Iya, anaknya. Kan ditanya sama Abu Thalhah. Huwa itu anak, ya, anak kita, ke anak Abu Thalhah. Askanu makana, askan, sakinah. Apa sakinah itu? Tenang ya. Karena ada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tentram, mawaddah penuh cinta, rahmah kasih, kanyaah, ulas asih. Kalau orang sudah. Sekarang dia, yakni anak kita kan, kalau kita nyebutnya akang, itu lebih tenang. Loh, ini bohong dong. Bukan bohong. Ini teknik betapa solihahnya seorang Ummu Sulaim tidak langsung menyampaikan bahwa anaknya sakit, meninggal, tidak. Beliau lihat apa yang Ummu Sulaim lakukan. Faqarrabat lahul asya'a. Lantas saat itu si istri yakni Ummu Sulaim menghidangkan al-asya'a, makan malam. Kalau isya, salat isya. Kalau pakai fathah al-asya'a itu makan malam. Makanya ada satu redaksi, satu riwayat hadis, bila mana ada waktu isya dan asya, makan malam sudah dihidangkan, maka dahulukan makan malam. Itu karena kalau mengerjakan sholat isya lantas pikiran ingatan kita kepada makanan dan sholat tidak menjadi khusyuk, maka lebih baik makan dulu. Itu konteksnya, maksudnya. Jadi kadaharan guys tersedia, makanan sudah tersedia, sedangkan waktu sholat, ya kalau bisa khusyuk ya nggak apa-apa, ya. Karena di antara yang makruh adalah satu, sholat ketika menahan lapar, termasuk tuh sholat menahan rasa ingin buang hajat. Itu makruh karena bisa apa? Mengganggu kekhusyuan sholat. Itu maksudnya. Ya kalau bapak misalnya makanan belum matang, ya sholat dulu aja. Itu mah maksudnya daripada mengganggu kekhusyuan sholat, ya lebih baik silakan makan dulu. Itu maksudnya, gitu ya. Jadi ada asya, ada isya. Ya kalau asya artinya makan malam. Fata'asya, dihidangkan makan malam. Jadi enggak langsung cerita. Ini istrinya Abu Thalhah atau Ummu Sulaim. Summa asaba minha. Ini Pak, asaba minha bahasanya bahasa halus. Kalau dalam bahasa Indonesia eufemisme lah, penghalusan bahasa. Maksudnya adalah summa asaba minha. Lamun cek Sunda mah secara perkata thumma, kemudian thumma tuluy asoba ngenaan minha ti eta Ummu Sulaim. Maksudnya begini,
Thumma kemudian asobah melakukan hubungan suami istri. Gitu. Jadi beres makan, singkat cerita, ini kan nggak semua dijelaskan. Kemudian tidur, biasa melakukan hubungan suami istri. Falamma parogo, maka ketika selesai makan, yang kemudian dilanjut dengan hubungan suami istri, ya, jima maksudnya. Qalat, istrinya Abu Thalhah berkata, mulai cerita nih. Warus sobiya, Pak Kang, tuh kuburin asobiya, si anak. Disebut asobi karena memang belum balik. Jadi karena memang masih kecil. Tapi kalau di hadis ini kan kuburkan, maksudnya Pak, diceritakan anak kita sakit, mengadu kesakitan sampai tidak kuat, kemudian atas izin Allah anak kita meninggal. Tentu diceritakan dengan cara yang pas. Ini Ummu Sulaim tipikal atau contoh atau model seorang istri yang salehah. Kayak di Al-Quran, Pak. Di Al-Quran itu ada nama surah Maryam, juga ada nama surah Ali Imran. Di surah Ali Imran dikisahkan Maryam. Di surah Ali Imran tidak diceritakan dengan jelas siapa yang disebut Imran. Ali artinya keluarga, bukan Ali pakai ain, bukan. Kalau pakai ain itu mah nama Sayyidina Ali, Ali. Ini mah Ali. Sering tadi dalam muqaddimah wa ala alihi, salawat tuh. Semoga salawat untuk keluarga beliau Ali, itu ya. Nah, ini apa namanya? Dikisahkan oleh istrinya kepada siapa? Kepada anaknya. Oh, tadi Ali Imran ya. Di sini di surah Ali Imran nggak disebutkan siapa sosok Imran, tapi dikisahkan tentang keluarga. Berarti ada kesuksesan yang diperankan oleh seorang kepala rumah tangga namanya Imran, yang kemudian punya anak, punya keturunan. Ya termasuk itu. Di keluarganya itu ada namanya Nabi Zakaria, ya ada Maryam yang salihah. Maryam itu bukan bahasa Arab. Maryam itu artinya wanita yang salihah. Ya, wanita yang salihah. Jadi dalam Al-Quran dikisahkan ada orang-orang yang sukses dalam membangun rumah tangga. Termasuk juga ada namanya itu Luqman. Luqman itu adalah sosok ayah yang pandai dan sukses dalam mendidik anaknya. Jadi Pak, kita bisa bercermin pada Al-Quran bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana dalam membina rumah tangga. Ada Ali Imran, sosok Imran. Surah Maryam, sosok ibu yang mendidik putranya, namanya Nabiullah Isa alaihis salam. Ada Luqman Al-Hakim, yang menurut satu riwayat ini hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, seorang hakim yang bijaksana. Bahkan Pak, di antara bentuk pengajarannya selain ada di Al-Quran tuh, ya bunayya la tusyrik billah dan lain-lainnya, ada kisah kisah Luqman Al-Hakim. Satu waktu Luqman Al-Hakim, beliau bawa keledai, ya. Kemudian anaknya disuruh naik ke atas keledai tersebut. Dibawalah keledai itu dituntun oleh Luqman Al-Hakim, melewati satu daerah. Kata kumpulan masyarakat tersebut, dasar ini anak tidak punya sopan santun. Masa dia yang naik, bapaknya yang nuntun.
Akhirnya lewat lagi, nak kita gantian. Ayah yang naik, kamu yang nuntun. Lewat lagi satu kampung, ada masyarakat bilang, dasar ini orang tua nggak tahu apa rasa belas kasihan kepada anak. Masa dia udah tua, udah gede, naik itu keledai, yang nuntun anaknya. Akhirnya naik dua-duanya. Kata masyarakat yang di kampung selanjutnya, dasar ini orang nggak punya rasa keprihewanan gitu. Akhirnya lewat lagi, kita tuntun bareng-bareng ya nak. Ketika dituntun, kata masyarakat lagi, dasar ini orang berdua nggak tahu menggunakan, memanfaatkan binatang, padahal naikin aja gitu. Apa kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Tuh nak, kita kalau terus-terusan dengerin apa kata orang, nggak akan ada ujungnya. Itu diantara bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim, dan sukses dalam mendidik. Nah ini juga para bapak harus bisa menjadi sosok Imron, sosok juga siapa? Luqman Al-Hakim. Saya ingin pengajian kita ini bukan hanya mencetak, mengkader, bukan sekedar bapak-bapak ini sebagai jamaah ataupun santri tiap Sabtu pagi buat bapak-bapak saja yang pinter, tapi juga bisa menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya, dan bisa menerapkan untuk diri kita, sehingga kita bisa menjadi bapak-bapak yang hebat, kepala rumah tangga yang hebat, mengambil pelajaran dari para nabi dan para sahabat. Sama kalau saya pengajian di ibu-ibu, saya bilang jangan hanya untuk ibu-ibu doang pinter, tapi juga harus bisa mendidik, mengajarkan untuk anak-anak, begitu. Nah, kembali. Jadi ini Ummu Sulaim. Ummu Sulaim setelah beres ngasih makan malam untuk suaminya Abu Thalha, dilanjut dengan ya tanda petik menservis, melayani suaminya dengan baik, dikisahkan. Artinya apa? Dikondisikan biar tenang dulu. Enggak baru pulang, kadang galak baru pulang kerja, pikiran masih ruwet, belum kondusif kondisinya, masuk juga belum ke rumah, minum juga belum dikasih, siapa tahu haus di tengah jalan, kepanasan, harusnya siapin dulu kipas angin. Ini Mama Rudi luar udah bilang, udah ceritain curhat, Pak, cicilan can dibayar, eta seeng can dibayar, dan sebagainya. Itu buat para ibu, jangan dulu. Kalau kita berkaca, bercermin pada kisahnya Ummu Sulaim ini, istrinya Abu Thalha atau ibunya Sayyidina Anas bin Malik, itu beliau mengkondisikan dulu. Kalau bahasa kita mungkin A atau Kang, mau makan dulu, minum dulu, ngopi dulu, atau mandi dulu. Nah, tawarin begitu biar enak. Kalau sudah kondisinya nyaman, enak, kondusif, kita mau cerita apa juga insya Allah didengerin. Ya saling, suami mendengarkan istri, ya istri juga harus mau mendengarkan suami. Satu sama lain saling melengkapi. Nih contoh Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalha. Ceritain sama Ummu Sulaim atau Romaiso tadi, ya anak kita itu sakit, benar-benar sakit parah, kemudian meninggal dunia atas izin Allah. Ya, tuh tadi sore dia meninggal dunia. Bukan saya tidak mengabari karena akang juga jauh, kira-kira begitulah. Ya, sekarang wayahna kalau istilahnya ya, apa itu warus sobiyah, kuburkan oleh kamu dan tetangga, kuburkan anak kita, gitu ya. Falamma asbaha, beres ceritanya dalam penguburan ya, beres rangkaian lain-lainnya ya, tapi tidak lepas
beliau juga cerita kepada Nabi, falamma, maka ketika asbaha, di waktu pagi, Abu Tolhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Tolhah mendatangi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lantas ini Abu Tolhah mengabarkan, kabar itu udah jadi bahasa kita, ya, surat kabar itu berita, ya. Jadi udah banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Sunda juga ada. Yang saya katakan dulu itu seul beteng bisa jadi dari suul butun, ya. Su jelek, ada suudzon, jelek sangka, buruk sangka. Suul butun, al butun, al batnu, perut, ya. Dengarna beteng, kira-kira gitulah. Nah, di waktu pagi hari ini Abu Tolhah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lantas mengabarkan apa yang terjadi pada anaknya dan keluarganya. Faqala, ya, setelah disampaikan ada apa yang terjadi di keluarganya Abu Tolhah, faqala, Nabi bertanya kepada siapa? Kepada Abu Tolhah, ya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'rastumul lailah, ya. A'rastumul lailah, kata Nabi, apakah kalian tadi malam melakukan hubungan badan? Nabi kenapa demikian bertanyanya? Kita lihat. Nabi bertanya, a'rastumul laila, apakah tadi malam kalian, Abu Tolhah dan istri, melakukan hubungan suami istri? Qala, jawab Abu Tolhah, na'am, iya. Ada tujuan nih, Nabi kenapa nanya tadi malam melakukan hubungan suami istri? Qala, Nabi berkata, Nabi menjawab, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah untuk keduanya. Maksudnya apa? Nabi paham bahwa satu, ini Abu Tolhah anaknya ada yang meninggal, lantas tadi malam melakukan proses ikhtiar supaya kembali diberikan anak. Maka Nabi berdoa, ya Allah berkahilah untuk keduanya. Bayangkan Pak, didoakan oleh Nabi loh, didoakan oleh Nabi. Kita didoakan oleh orang solih, senang. Didoakan oleh seorang yang alim, senang. Wah, ini apalagi didoakan oleh Kanjeng Nabi, girangnya bukan main, senang. Ya, kenapa? Ya, doa Nabi mustajab, diijabah. Oh, itu mah jempolan, paten bunjarab langsung. Dengan doa apa? Ya Allah barik lahuma, berkahilah untuk keduanya. Nabi itu mendoakan berkah juga ketika dalam pernikahan. Ketika nikah itu Pak, kalau mau kita doa, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Mugi berkahnya keluarga. Nah, itu doa. Ya. Kenapa? Kata Nabi begini doa ketika menghadiri orang nikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, moga Allah memberkahi laka untukmu. Dulu mah kan di zaman Nabi akad nikah mang teu direndengkeun. Ya, makanya di kita juga ada yang masih memegang seperti itu. Perempuannya di mana dulu gitu, di belakang karena belum halal. Ketika sudah sah baru dihadirkan. Kira-kira begitulah. Itu anggapannya. Nah, saat itu kan barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu, hai pengantin laki-laki, wa baraka alaika, dan Allah moga memberkahi kamu. Kenapa diulang? Laka dan alaika. Maksudnya kalau laka ketika suka
ketika senang, semoga Allah memberkahi kamu. Alaika, ala itu atas, biasanya beban. Moga Allah memberkahi kamu ketika duka, ada problem, ada masalah kehidupan. Jadi kerupuk kerhese duit oge sing barokah gitu maksudnya mah. Bukan sekedar keloba duit segala aya berkah, tapi juga ketika kita sedang punya masalah berkah juga. Karena berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah nilai kebaikan, nilai kasayana seueur. Kerese duitnya yang penting barokah we. Gitu. Nah, wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Artinya boga keluarga, boga anak incu keturunan barokah. Nah, Nabi juga mendoakan tadi Abu Thalhah beres tadi malamnya itu melakukan perkawinan, yakni dalam arti hubungan suami istri. Didoain Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah untuk keduanya, yakni Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Apalagi Nabi kenal sosok Ummu Sulaim, seorang ibu yang solihah, ibu dari Anas bin Malik. Singkat cerita, dalam waktu yang panjang, beberapa bulan selanjutnya fawaladat gulaman. Oh, kejadian tak? Jadi beres didoakan, waktu-waktu selanjutnya fawaladat gulaman. Lantas si ibu yakni Ummu Sulaim pun akhirnya melahirkan waladat, ya, melahirkan seorang anak. Faqala li Abu Thalhata ihmilu hatta ta'tiya bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka segeralah Abu Thalhah ini memerintahkan kepada Anas untuk membawa anak itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ba'atha ma'hu bitamaratin, dan membawa besertanya itu kurma. Ini yang disebut dengan tahnik. Ya, apa Pak? Tahnik. Jadi tahnik itu adalah kurma yang lembut, diganyem, dikunyah, lalu dikunyahkan oleh orang soleh, didoakan, lalu yang lembutnya itu dimasukkan ke dinding atas, ya, bayi. Ya. Ini tentu mohon maaf, ya, tentu yang memiliki mulut bersih sehat, itu ya, bersih sehat. Ya, kenapa? Karena ini dimasukkan dulu ke dalam mulut orang soleh tersebut, makanya harus dijaga. Gitu ya. Nah, di tahnik, ya, para ulama itu sepakat memang dianjurkannya tahnik bagi bayi yang baru lahir dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, ya dengan yang dekat manisnya dengan kurma. Caranya bagaimana? Cara dalam mentahnik ini adalah ambil kurma yang lembut, dikunyah oleh misalnya seorang ustadz, seorang alim, dikunyah sampai hancur supaya mudah ditelan oleh si bayi. Gitu. Kemudian setelah sudah menjadi lembut itu, mulut bayi buka neng misalnya ke ibunya. Kemudian diletakkan di hanik. Hanik itu lak kanan nuluhur tehnya, bagian langit-langit atas, langit-langit mulut si bayi. Lalu nanti akan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, inilah yang disebut dengan tahnik, itu ya. Dan ini ada tuntunannya yang seperti dicontohkan oleh
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi ketika lahir anaknya Abu Thalhah dari Ummu Sulaim dibawa oleh Anas bin Malik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma tadi yang saya maksud hindari, misalnya ya kalau perokok pastikan, saya nggak tahu apakah ada bekasnya atau tidak, kira-kira begitu ya, sehingga ketika memasukkan kembali kepada bayi ya higienis gitu ya. Nah, ini bukti bahwa ya kadang-kadang kita takut corona dan sebagainya, maka pastikan dulu, bersihkan dulu gitu. Faqala amahu syai'un, lantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah tadi Abu Thalhah bilang kepada Anas, "Mas, bawa ini si bayi. Bawa si bayi ini hingga kamu mendatangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi, mana tadi ya? Amahu syai'un, apakah beserta kamu ada sesuatu? Nas, kata Nabi, kamu bawa sesuatu enggak ke sini selain bawa anak ini? Kemudian Anas menjawab, qala na'am, iya ya Rasul, tamaratun, kami membawa beberapa butir kurma. Fa akhadhaha, lantas mengambil itu kurma siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil kurma. Famadhuha, ya. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunyah, ya. Dikunyah itu kurma oleh baginda Nabi. Tsumma akhadha min fihi, kemudian ya, kemudian beliau mengambilnya dari mulut beliau dan memasukkannya ke dalam mulut si anak. Itu dimasukkan. Faja'ala fi sabihi tsumma hannakahu, dimasukkan tadi ke dalam apa? Ke dalam langit-langit mulutnya si bayi. Kemudian beres, tsumma hannakahu, kemudian mentahniknya. Ya. Kemudian baginda Nabi mentahniknya dan diberilah nama wasammahu Abdallahi, dan baginda Nabi menamai itu anak dengan nama Abdullah. Itu muttafaqun alaih, ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian masih hadis ini, wa fi riwayatil Bukhari qala Ibnu Uyainah faqala rajulun minal ansar. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada hadis begini. Qala, telah berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar. Faqala, ini Ibnu Uyainah berkata bahwa rajulun minal ansar, ada seseorang dari kaum Ansar, berarti di Madinah, yang berkata begini, fara'aitu tis'ata auladin, lantas aku melihat apa? Aku melihat beberapa orang, ya. Lantas aku melihat ada 9 orang anak laki-laki yang kullahum qad qara'ul qur'ana, semua anak-anak yang 9 itu qara'ul qur'ana, yakni pandai membaca Al-Quran, yakni min auladi Abdillahil Maulud. Nah, ini Ibnu Uyainah ingin bilang bahwa ada ada satu kaum Ansor yang cerita. Ini dalam Sahih Bukhari. Lanjut dengan kisah tadi. Ada yang cerita bahwa ada 9 anak. Ini 9 anak pintar sekali dalam membaca Al-Quran. Ya, hafal Al-Quran. Siapa itu? Yakni min auladi Abdillah
yang dimaksud 9 anak itu adalah anak-anaknya Abdullah al-Mauludi yang dilahirkan dari Ummu Sulaim dan Abu Tolha, yang tadi didoakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah untuk Abu Tolha dan Ummu Sulaim. Dari sini apa pelajarannya? Kesabaran yang dimiliki oleh seorang Ummu Sulaim dan Abu Tolha membuahkan hasil yang luar biasa. Didoakan oleh baginda Nabi dengan doa yang terbaik, semoga berkah, dan kemudian Allah anugerahkan ini anak dari Ummu Sulaim dan siapa? Abu Tolha berupa anak namanya Abdullah, dan kemudian dari Abdullah lahirlah beliau punya anak 9 anak yang hafal Al-Quran. Luar biasa, merinding nih kalau kita baca kisah ini. Jadi kalau pengen barokah, hidup barokah, mendapatkan banyak kebaikan, itu diantaranya melalui proses hidup, di mana dalam kehidupan itu kita lewatinya dengan penuh kesabaran. Dan Ummu Sulaim sudah membuktikan itu. Jadi kalau bicara Ummu Sulaim, dari dulu kita cerita Anas bin Malik, bukti. Anas bin Malik tadi di awal saya kisahkan, anaknya banyak, usianya panjang, barokah, punya kebun kurma, selalu panen dengan panen yang terbaik, mengungguli panen pada umumnya di masa itu. Lihat, jadi karena itu kalau kita mengabdikan dalam agama fisabilillah, di jalan Allah, mencari ridho Allah, insya Allah hidup barokah. Hidup barokah, penuh kebaikan. Kalau kata orang Sunda, hirup mah waluya, waktunya perlu ayah, tekudu ribet, ada saja. Siapa yang bantu? Allah. Manakala kita senang bantu orang, apa kata baginda Nabi? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama saudaranya. Tolonglah satu sama lain dengan apa saja yang kita mampu. Nggak punya uang, dengan tenaga. Tenaga terbatas, dengan doa dan kata-kata yang baik. Itu adalah bentuk tolong menolong kita. Karena kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam apa? 'Alal birri, perbuatan baik, wa taqwa, dan ketakwaan, wa la ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong 'alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Cukuplah kisah ini Abu Tolha Ummu Sulaim yang membaktikan diri untuk agama, mendedikasikan dan mewakafkan anaknya yakni Anas bin Malik untuk Rasulullah. Kemudian juga yang sabar bersama suaminya dan mendapati anaknya yang waktu itu meninggal, dan beliau tetap melayani istri, tetap melayani anaknya. Hasil anak yang salihah, yang solih bernama Abdullah, dan kemudian cucu keturunannya juga yang salih, yang hafal Al-Quran. Itu tidak lepas dari Abu Tolha dan siapa? Ummu Sulaim. Luar biasa. Kemudian wa fi riwayatin li Muslimin, dan pada riwayatnya li Muslimin dalam Sahih Muslim, mata telah meninggal ibnun, seorang anak laki-laki, li Abi Tolha, milik Abu Tolha, yakni ada anak laki-lakinya Abu Tolha meninggal dunia. Min Ummi Sulaimin, dari Ummu Sulaim, dari seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, lantas Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Tolhata. Jadi kalau ini mah melengkapi kisah yang tadi. Anak-anakku atau keluargaku, janganlah kalian ceritakan dulu kepada Abu Tolha bahwa anaknya itu sudah meninggal. Jangan kalian beritahu dulu tentang putranya, bibnihi, tentang anaknya, hatta sehingga
akuna ana uhaditsu, sehingga aku sendiri yang akan memberitahukan, menceritakannya langsung kepada Abu Thalhah. Fajaa, lalu Abu Thalhah datang ke rumah. Faqarrabat ilaihi asya'an, lantas Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam kepada Abu Thalhah. Fa'akala wa syariba, lantas Abu Thalhah makan dan minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalika faqa'a biha. Kemudian Ummu Sulaim di sini tasanna'at. Tasanna'at artinya berdandan. Berarti kalau tadi nggak ada tuh cerita ini, kalau di dalam Sahih Muslim ada riwayat ini. Beres menghidangkan makanan, beres makan malam ini Abu Thalhah, tsumma tasanna'at lahu, kemudian Ummu Sulaim berdandan untuk Abu Thalhah. Artinya tadi kalimah saya yang bilang menyervis, memang benar-benar ini Ummu Sulaim benar-benar melayani suaminya. Ya, beliau Ummu Sulaim ini berdandan ahsana ma kanat tasanna'u, dengan sebaik-baik dandan. Jadi bagusnya itu dandan ya buat suami, bukan untuk orang lain. Itu qabla dzalika faqa'a biha. Kemudian ya beres ya lalu mencampuri ya jima. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa sawaba minha, beres kenyang makan, sudah selesai bercampur. Qalat, ini Ummu Sulaim berkata, ya Aba Thalhah, wahai Abu Thalhah, suaminya berarti ya. Ara'aita, apakah kamu melihat anna qauman a'aru 'ariyatahum, wahai Abu Thalhah. Ra'aita di sini pendapat Kang, itu dengan bahasa yang halus. Kira-kira apa pendapat Akang seandainya ada sekelompok orang yang meminjamkan ya barang-barang mereka kepada satu keluarga, lalu mereka meminta kembali pinjaman itu. Jadi kalimatnya begini, kata Ummu Sulaim, ya Aba Thalhah, wahai Abu Thalhah, ara'aita, apa pendapatmu, lau seandainya anna qauman, bahwa ada satu kaum, a'aru 'ariyatahum, meminjamkan barang-barang mereka, ahla baitin, untuk satu keluarga. Beres meminjamkan, fatolabu, lantas sekelompok orang itu meminta kembali 'ariyatahum, barang-barang itu. Alahum ayyamna'uhum, ya, apakah kamu rela kalau barang-barang itu diambil lagi? Jadi ini siasat taktik Ummu Sulaim untuk menyampaikan bahwa anaknya sudah meninggal, karena dia ingin bilang bahwa anaknya itu adalah titipan dari Allah. Allah ngasih anak, kemudian Allah ngasih anak titipan kan, lalu atas izin Allah lagi anak itu diambil. Gambarannya kayak gitu kan. Kalau ada orang minjemin kita barang-barang, lalu sudah waktunya diambil lagi, kira-kira bagaimana Kang? Marah enggak? Kira-kira begitulah. Rela? Kira-kira rela enggak? Ya, apakah keluarga itu berhak untuk menolak diambil lagi untuk diambil? Ya. Qala la, oh tentu tidak tuh, masa menolak, itu kan milik orang lain. Si keluarga itu harus mengembalikan barang yang pernah dipinjam. Fakultu, nah baru tuh kata Ummu Sulaim, maka aku berkata, fahtasibib naka, maka kata Ummu Sulaim, kalau begitu relakah jika itu terjadi pada putramu? Qala, ya, qala, kata perawi hadis ini, faghadiba, Abu Thalhah marah. Oh, ya. Manusiawi. Ya. Thumma qala taraktini hatta idza talaqtu. Kemudian lalu ini Abu Thalhah berkata begini, mengapa kamu diamkan aku?
Kenapa ketika pulang, kata Abu Thalha, kamu diamkan aku sampai aku telah penuh dengan kotoran, maksudnya makan, juga kotoran karena jima, baru kamu beritahu. Tsumma akhbartini bibni. Ya, marahnya di situ. Kenapa kamu baru bilang? Saya udah makan enak, hubungan suami istri, hubungan badan, baru kamu bilang. Marah ada. Jadi kalau dalam riwayat ini dijelaskan marah. Fantolaqo hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bertolaklah ini Abu Thalha kemana? Hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendatangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana. Lantas Abu Thalha mengabarkan kepada baginda Nabi bima kana, terhadap apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi pada malam kamu berdua tadi malam. Hampir mirip doanya. Qala fahamalat, kata perawi hadis ini yakni Anas bin Malik, fahamalat, singkat cerita, hamillah itu Ummu Sulaim. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma huwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal madinati fadarabahal makhadu fahtabasa 'alaiha Abu Thalha. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Rasul sedang dalam perjalanan. Sedangkan Ummu Sulaim dengan suaminya, yakni Abu Thalha. Rasulullah tiap kali memasuki kota Madinah Al-Munawwarah, setelah melakukan perjalanan, beliau baginda Nabi tidak memasuki Madinah pada malam hari. Biasanya beliau masuk Madinah enggak malam hari, kebiasaan beliau. Sampai ketika mendekati kota Madinah, Ummu Sulaim merasa sakit perut. Tadi kan baru hamil. Nah, ini kemudian Ummu Sulaim sakit perut. Maka Abu Thalha pun menunggui istrinya itu. Sementara Rasulullah melanjutkan perjalanan supaya sampai ke Madinah dalam waktu bukan malam. Gitu maksudnya. Kemudian Abu Thalha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Rabb, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui aku sangat senang melakukan bepergian bersama Rasulullah dan pulang kembali juga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Engkau ketahui, aku tertahan di sini karena belum sampai ke Madinah, istrinya mulas, mungkin mau melahirkan. Maka Ummu Sulaim ini berkata, ya Aba Thalha, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Wahai Abu Thalha, rasa sakit perutku sudah hilang. Yuk kita lanjutkan lagi. Intalik, bertolak itu jadi bahasa kita. Intolik, mari kita pergi melanjutkan perjalanan ke Madinah. Fantolakna wa darabahal makhadu hina qadima. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ini Abu Thalha bersama Ummu Sulaim. Dan ketika keduanya telah tiba, ya hina qadima fawaladat gulaman, lahirlah gulam, anak laki-laki yang tadi sedang dikandung. Faqalat li ummi, faqalat, maka berkatalah li kepadaku, ummi ibuku, maksudnya yang ngomong ini Anas. Anas bilang begini, kan Anas anaknya Ummu Sulaim. Ibuku berkata kepadaku, kepada Anas bin Malik, ya Anas, hei Anas, la yurdi'uhu ahadun. Hai Anas, jangan ada dulu seorang pun yang menyusui bayi ini
Sampai hatta tagdua bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu membawanya ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, lantas ketika waktu pagi, ihtamaltuhu, di waktu pagi harinya aku, kata Anas bin Malik, membawa ini bayi yang tadi dinamai siapa? Abdullah. Aku membawanya kepada baginda Nabi. Fantalaqtu bihi, aku bertolak bihi menuju baginda Rasul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadits. Lalu Anas melanjutkan hadis ini sampai selesai, yang sama kisahnya seperti tadi. Kesimpulannya adalah tadi sebenarnya di balik kesabaran ada hasil yang luar biasa, di mana Ummu Sulaim adalah tipe istri dan ibu yang sabar. Maka kita juga harus berusaha mendidik istri kita yang kita miliki menjadi istri yang salihah. Karena kalau sudah salihah, insya Allah itu diantaranya adalah sabar. Karena memang dalam surah Al-Furqan ayat 74, di mana ada kutipan doa untuk memiliki anak yang solih ataupun solihah, itu tidak luput dari peran seorang ibu atau pasangan kita yang kita sebut dengan istri. Kenapa? Karena doanya itu sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, berupa pasangan-pasangan kami, berarti istri, ya. Min azwajina wa dzurriyyatina, baru anak cucu keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata hati kami. Kalau pengen punya dzurriyyah yang qurrata a'yun, ya berarti kudu punya apa? Istri yang baik, yang salihah. Ya bagaimana kalau sekarang sudah punya? Ya tinggal tugas para bapak sebagai kepala rumah tangga dan sebagai teman hidup untuk mendidik. Disinilah fungsinya. Kenapa bapak-bapak ngaji? Supaya juga bisa mendidik para istrinya. Jangan para istri dan ibu-ibu saja ngaji rutinan tiap hari kesana kemari, sedangkan bapak nggak ikut ngaji. Nah disinilah kita saling melengkapi. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami termasuk apa? Lil muttaqina, bagi orang bertakwa, imama sebagai pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Ada pertanyaan, kami silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan ada barokah untuk kita semua, dan Allah jadikan kita semua keluarga sakinah, mawaddah warahmah, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil la yudhali. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa shfi marda abaina wa ummatina
وذريتنا. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القبر أنثى وذكر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan dan kelupaan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.